Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, saya Anggia Tiasti yang hari ini akan membersamai sahabat sehat semua di acara Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Tema pada episode 6 kali ini adalah remaja sehat bebas anemia. Sahabat sehat Polkesma, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa remaja yang sehat merupakan investasi masa depan bangsa. Generasi muda memiliki peranan penting untuk melanjutkan estafet pembangunan dan perkembangan bangsa. Dari data Riskesdas 2018, angka kejadian anemia di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%. Nah, ini artinya 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Nah, terkait permasalahan ini, saat ini bersama kita telah hadir narasumber yang sangat kompeten dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Mari kita sambut Dr. Ongko Susetya TMNS, spesialis gizi klinik. Jadi hari ini selamat siang nih soalnya selamat siang, dokter. Selamat siang semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa berbincang-bincang melalui podcast ini. Silakan. Baik dokter, sebelum kita membahas topik kita tentang anemia nih, boleh dokter memperkenalkan diri dulu ke sahabat sehat Polkesma, dok? Apa yang perlu saya kenalkan? Ya, nama saya Ongko Susetya. Profesi saya sebagai dokter spesialis gizi klinik. Pendidikan saya saya lulus Fakultas Kedokteran Brawijaya, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Amerika untuk gizi, dan kemudian saya spesialisasi gizi klinik. Kemudian setelah itu saya pensiun dari RSU Dr. Saiful Anwar Malang, dan saya pernah menjadi kepala instalasi gizi, kemudian juga sebagai kepala bidang perencanaan di RSUD Saiful Anwar. Dan sebelum itu ya saya banyak berlalang buana di Nusa Tenggara Timur. Saya bekerja di Nusa Tenggara Timur, mulai dari dokter puskesmas, sampai kepala dinas kesehatan kabupaten, sampai kepala subdin kesehatan ibu, anak, dan gizi di provinsi. Dan kemudian pindah ke Malang, selain di RSU Saiful Anwar, juga mengajar di jurusan gizi kesehatan Fakultas Kedokteran Brawijaya, dan juga dulu pernah mengajar di Poltekkes di jurusan gizi, dan juga di yang di Kendedes itu Stikes Kendedes pernah saya beberapa waktu Stikes Kendedes. Ya mungkin itu aja yang sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Panti Nirmala, Rumah Sakit Panti Waluyo, dan saya ada praktek pribadi di Malang, kayak itu. Luar biasa. Dokter lupa nih menyebutkan, dokter kan dosen tidak tetap di Prodi RMIK dan Askes nih, dokter. Oh iya. Ya lupa saya, sorry. Baik, ini kita langsung bahas ke topik ya, dok. Ini kan topiknya tentang anemia pada remaja ya. Nah, boleh nggak kita tahu apa sih ciri-ciri anemia ini? Jangan-jangan para remaja ini sebenarnya sudah anemia tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang anemia, seperti itu, dok. Oke, mungkin kita ajak dulu sebelum bicara mengenai anemia, kita bicara dulu apa sih anemia dulu, supaya lebih dipahami apa maksud anemia. Anemia itu sebenarnya kekurangan sel darah merah. Kekurangan sel darah merah yang diukur dengan pemeriksaan darah, kadar hemoglobin darah pada laki-laki dan pada remaja wanita itu berbeda ya. Pada laki-laki itu normalnya itu antara sekitar paling rendah itu 13,5 ya. Dan kemudian kalau di remaja putri itu 12,5 ya. Jadi
itu minimum. Jadi harusnya kita di atas, biasanya kalau remaja yang sehat tuh, kalau pria tuh 16, 17 itu HB-nya ya. Remaja putri itu kalau sehat tuh 14 itu yang. Ya jangan kita minimalis dalam hal soal kesehatan ya. Jadi kenapa kok, apa fungsinya sel darah merah? Sel darah merah itu mengangkut gas. Gunanya mengangkut gas di dalam tubuh. Mengangkut gas kemana dan dari mana? Yang pertama dari paru-paru menuju jantung dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, yaitu mengangkut gas yang namanya oksigen. Yang kedua, dia mengangkut gas dari jaringan kembali ke paru-paru, jantung kemudian ke paru-paru. Untuk di CO2-nya itu dibuang di paru-paru dan diganti dengan oksigen. Ya. Jadi berarti singkat katanya hemoglobin itu untuk mengangkut CO2 dan H2O. CO2 dan oksigen. Dan oksigen ini penting untuk apa? Kenapa kok diangkut? Untuk apa? Untuk energi, untuk tenaga yang tetap, untuk pembentukan energi. Ya, di dalam siklus Krebs itu kalau kita anaerob, ATP-nya terbentuknya cuma sedikit. Kalau dalam keadaan aerobik, dalam keadaan cukup oksigen, maka pembentukan ATP atau energinya cukup tinggi. Jadi dari pengertian ini kita tahu bahwa kalau pengangkutan oksigen ke jaringan itu terganggu, karena salah satunya penyebab pengangkutnya itu terganggu, ya otomatis akan timbul gangguan daripada asupan oksigen ke jaringan akibat daripada kekurangan sel darah merah atau hemoglobin ini. Mungkin itu dulu. Oke, makanya kenapa kok salah satunya itu lemas ya dok ya? Karena jaringan ya, kurang. lemas itu sebagai manifestasi daripada sel kekurangan energi kan. Nah, ini kalau misalkan ini terjadi selama jangka panjang gitu, apa ya dok efeknya? Kalau efeknya jangka panjang ya kita kembali pada tadi. Kalau seandainya otot-otot kekurangan oksigen, berarti kerja daripada otot akan terganggu, tidak maksimum. Mesin bensinnya itu tersendat-sendat, maka tentu jalannya kendaraan juga tidak bisa lancar seperti kalau dia jalannya lancar. Jadi manifestasinya akibatnya otot tuh kerjanya kurang maksimum. Ya contoh kalau naik tangga kelihatan terasa capek di otot-otot. Ya, kalau kita ikut kuliah sebentar gitu sudah rasanya ngantuk. Ya, rasanya lemes. Lalu pusing. Nah, kalau sudah mulai pusing, pusing ini karena otak kekurangan oksigen. Jadi karena supply daripada sel darah merah akibat anemia itu kurang. Nah, kalau pusing dengarkan kuliah ya susah. Kalau pusing, kalau mau melakukan pekerjaan praktikum atau melakukan praktek pelayanan di rumah sakit, pusing ya susah. Jadi dalam hal otak, dalam hal otot, tadi saya mengalihkan pada otot, itu penting. Nah sekarang ototnya juga termasuk otot jantung. Jantung itu kan jadi dari otot. Kalau supply-nya kurang, jadi jantung juga akan mengalami gangguan. Gangguannya apa sekarang gangguannya? Ya karena oksigennya kurang, yang diangkut sekali kurang, maka jantung harus bekerja memompa darah lebih sering. Contohnya, kalau ada truk yang angkut pasir, ya, kalau satu hari 10 ton pasir itu diangkut oleh misalnya 10 truk, misalnya nih, 10 truk. Nah sekarang kalau truknya tinggal 5, kan berarti truknya itu bolak-baliknya kan lebih sering dibandingkan kalau truknya itu 10 kan. Nah sama juga kalau kekurangan darah, maka darah itu diputarnya lebih cepat. Nah siapa yang mutar darah itu? Jantung.
Jadi jantungnya bekerja lebih berat. Bekerja lebih berat berarti membutuhkan oksigen. Sedangkan suplai oksigennya kurang. Nah, ini akibatnya jantungnya sudah disuruh kerja berat, tapi tidak diberi cukup oksigen untuk bahan energi. Akibatnya jantungnya akan mulai membesar. Dan kalau dibiarkan ya akan terjadilah yang namanya payah jantung atau gagal jantung. Dan juga irama jantungnya menjadi tidak teratur, jadi berdebar-debar, iramanya nggak teratur. Itu sering biasa dirasakan juga pada mereka yang aneh ini. Degup jantungnya tepat, kadang-kadang nggak teratur. Nah, kemudian juga sekarang di tingkat paru-paru. Nah, kalau paru-paru kan tempat penukaran oksigen dan CO2. Ya, kalau kekurangan anemi berarti pengangkutnya kurang. Berarti paru-paru juga kekurangan oksigen juga, walaupun dia sebagai penukar kan. Nah, akibatnya apa? Paru-paru kerjanya sama seperti jantung, kerjanya itu harus double. Jadi misalnya mesinnya napas sekali, tarik napas gini sudah cukup oksigenasi di dalam darah itu. Kalau kita kena COVID dulu, ingat kan diperiksa dengan tidak jaringnya itu diberi jepit gitu, dilihat saturasi oksigennya berapa. Nah, untuk mempertahankan saturasi oksigen kan dia harus paru-parunya harus napasnya 2 kali lebih cepat dibandingkan kalau tidak anemi kan. Nah, akibatnya apa ya? Kelihatan napasnya tersengal-sengal, napas terengah-engah itu tadi. Oke. Nah, ya. Baik, di awal tadi kan dokter sempat menyebutkan bahwa untuk menegakkan ini anemi atau bukan tuh melalui tes ya dok ya, tes darah. Nah, ini mungkin untuk informasi kepada sahabat sehat Polkesma, apa sih gejala awal dari anemia ini apa? Supaya teman-teman bisa aware gitu loh dok. Ya, kita jelaskan tadi karena itu kalau kita kekurangan oksigen di otak, kita pusing, gampang pusing. Jongkok, berdiri, pusing, kayak seperti orang terputar-putar di dunianya. Ya, kemudian kita kerja sedikit, jalan sedikit, naik tangga sedikit, ngos-ngosan, pusing, lemes, capek, gitu kayak kerja berat. Ya, kemudian akibat dari itu karena cepat capek, akibatnya apa? Jadinya enggan untuk bekerja tuh enggan, jadi malas, lambat, maunya bawaannya tuh tidur, istirahat. Jadi senengannya ya main duduk sampai di rumah, ngelosot, tidur di kursi, bror, gitu. Itu rasanya enak. Jadi kalau kita cepat lelah, kita pusing, ya, kita aras-arasen. Nah, kemudian juga ada kakinya, ini kakinya. Nah, ini namanya sindromnya namanya restless leg syndrome. Jadi kakinya itu nggak bisa diam, restless itu kan nggak bisa diam. Leg itu kaki, sindrom itu adalah kumpulan gejala. Yaitu kakinya tuh merasa geriningan, ya kesemutan, ya. Kemudian kadang-kadang agak-agak nyeri itu kayak jarum gitu kakinya. Ya. Kalau orang di sini Jawa Timur namanya jarum itu ya di kakinya. Ya. Kemudian kalau tidur kakinya suka goyang-goyang, makanya restless, kakinya goyang-goyang sendiri. Dan itu justru terjadi sering pada keadaan istirahat, pada keadaan tidak bergerak. Kalau bergerak itu agak berkurang. Ya, itu. Oke, kalau misalkan ada dari sahabat Polkesma yang mengalami gejala seperti itu nih dok. Nah, awal penanggulangannya seperti apa dok? Kami harus apa seperti itu ya? Untuk menanggulangi anemia, kita harus tahu dulu penyebabnya. Penyebab anemia itu kan banyak. Ya. Kalau saya ringkas sebenarnya, pola berpikirnya begini. Anemia itu kan seperti produk. Sel darah merah dibentuk oleh sumsum tulang. Jadi kalau ada masalah dengan sumsum tulang, ada masalah dengan pabriknya, pasti timbul anemia yang dinamakan anemia aplastik. Ya.
Kemudian sekarang dari segi produksinya, tadi produksi pabriknya, sekarang bahan untuk produksinya. Kalau kekurangan zat besi, kekurangan protein, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin B12, ya susah untuk membentuk. Jadi kalau walaupun minum pil besi, tapi proteinnya kurang, ya percuma, karena hemoglobin itu adalah gabungan antara hem dan globin. Hem itu ada besinya, tapi globin itu ada proteinnya. Jadi kalau hanya diperhatikan zat besinya aja, ditambah zat besi, minum pil besi tiap hari, atau makan sayuran hijau tiap hari, tapi proteinnya kurang, ya nggak bisa naik itu artinya. Jadi bahannya harus tercukupi. Itu namanya anemia defisiensi. Ya, kelompok yang kedua penyebabnya anemia defisiensi. Yang ketiga, ada lagi sel darah merahnya ini bermasalah. Jadi pengangkutnya ini bermasalah, dan terutama sering adalah penyakit-penyakit keturunan genetik atau penyakit-penyakit autoimun. Contohnya anemia sickle cell anemia. Nah, itu menyebabkan bentuk sel darah merahnya tidak lagi normal bulat begitu, tetapi bentuknya seperti bulan sabit. Dan itu yang menyebabkan sel darah merah ini mudah tersangkut dan menyumbat pembuluh darah nanti akhirnya. Ya. Dan umur daripada sel darah merahnya karena patologis lebih pendek daripada usia daripada sel darah merah. Kemudian setelah ada dalam itu dinamakan anemia yang disebabkan karena kelainan bentuk, ya, karena kelainan bentuk daripada sel darah merahnya. Kemudian ada lagi anemia akibat sel darah merahnya cepat pecah, yang dinamakan anemia hemolitik. Itu kelompok yang keempat, itu adalah anemia hemolitik. Apa hemolitik? Hemolitik contohnya kena infeksi malaria. Malaria itu berkembang biaknya itu di dalam sel darah plasmodium itu, ya, itu berkembang biaknya di dalam sel darah merah. Jadi kalau berkembang biak banyak, sel darah merahnya banyak pecah, maka terjadinya anemia hemolitik. Ya. Juga ada beberapa reaksi autoimun yang juga menyebabkan terjadinya anemia hemolitik, yaitu pecahnya sel darah merah lebih cepat daripada usianya. Ya, termasuk tadi sickle cell anemia, itu juga termasuk hemolitik. Selain karena bentuknya salah, juga dia umurnya pendek, sehingga dia lebih pendek umurnya, lebih cepat pertukaran sel darah merahnya. Dan yang terakhir, ya kalau sekarang ada produksi, ada pengangkutan, ya, kalau ini pengeluarannya terlalu banyak, ya, terjadi namanya anemia hemolitika. Anemia hemolitika itu anemia yang akibat perdarahan. Ya, contoh yang jelas yang paling sering adalah remaja-remaja putri atau wanita itu sering tiap bulan mengalami perdarahan akibat menstruasi. Nah, itu kalau kekurangan tadi mulai dari pembentukannya dari bahannya kurang, ya otomatis nanti sudah kehilangan tidak diganti, kan gitu. Makanya remaja putri itu lebih rentan terhadap anemia dibandingkan remaja putra, karena remaja putra umumnya ya memang tidak pernah remaja putra itu menstruasi. Jadi singkat katanya ada kelainan dalam pabriknya namanya aplastik, ada kaitannya dengan tadi kelainan sel darah merah, ada kelainan dari kekurangan bahannya, pembentukannya, dan kemudian terjadi kekurangan akibat daripada perdarahan karena banyaknya perdarahan, banyak kehilangan darah, ya operasi dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita mau mengobati ya mesti tahu penyebabnya kan. Tapi kita batasi saja pada kesempatan ini adalah anemia yang defisiensi akibat daripada kekurangan zat gizi, zat makanan itu aja. Karena kalau yang lain-lain kita bahas itu nanti bicaranya nanti kuliah mengenai kedokteran, ya. Oke. Baik, ini menarik sekali yang terkait defisiensi tadi, bahwa kalau misalkan memang sayur-sayuran hijau terus bayam terus tanpa
diimbangi dengan protein itu tadi dokter mengungkapkan akan sia-sia gitu ya dok ya. Berarti selama ini kan ibu-ibu Ya tuh pokoknya anak makan bayam aja, makan bayam aja. Ya karena sel darah merah kan terdiri dari molekul heme dan molekul globin. Globin ini kan protein. Jadi kalau membuat hemoglobin kan nggak mungkin hanya heme-nya saja, lah globinnya. Jadi protein itu perlu. Ya contoh yang jelas itu adalah diberikan diberikan pil besi, tapi makanannya mie instan, makanannya yang kurang protein. Ya. Jajannya cilok-cilok. Nah, jajannya ya kalau itu jajannya ya susah. Bakso, tapi baksonya dari tepung kanji, bukan bakso dari daging. Rasanya rasa daging, tapi bukan daging, hanya rasanya aja daging. Ya, nanti lauknya kerupuk. Gimana kalau bisa begitu mau bisa meskipun dikasih perdusi. Baik, ya. Berarti gaya hidup itu juga bisa menjadi salah satu faktor resiko gitu dok untuk sangat banyak faktor risikonya dengan gaya hidup itu. Apalagi sekarang gaya hidupnya itu lebih banyak semuanya tuh cari. Kalau saya tanya, kita ini makan untuk hidup atau kita ini hidup untuk makan? Itu dulu jawab dulu loh. Kalau harusnya sih hidup itu makan ini untuk hidup ya dok. Tapi saya kemarin sempat berpikir seperti itu. Kita ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Seharusnya kan memang kita itu makan untuk hidup. Tapi yang saya jujur lakukan selama ini ya makan ya hidup itu untuk makan. Makan apa saja. Jadi sebenarnya kalau kita kembali pada prinsip tadi yang kita bicarakan dengan anemia tadi, kan prinsipnya adalah makan untuk hidup kan. Ya. Makan itu untuk memenuhi kebutuhan pembentukan sel darah merah kan, dalam kita bicara topiknya anemia ya kan. Iya benar. Ya enggak. Nah kalau sekarang kita bicara itu, kalau kita makan sebenarnya kata kuncinya adalah bukan doyan nggak doyan, bukan suka nggak suka, tapi masalahnya butuh nggak butuh. Jadi meskipun suka, tetapi kalau nggak butuh ya jangan dimakan. Nah, ini PR untuk kita semua ini. Tapi kalau makan dibutuhkan tapi tidak disukai, ya harus tetap dimakan. Nggak enaknya cuma 10 cm sepanjang lidah aja. Apa problemnya? Nggak enak itu nggak enaknya itu hanya sepanjang lidah. Nggak lebih dari itu. Seandainya kita makan butrowali yang pahit itu, ya pahitnya hanya sekitar mulut lah. Nggak mungkin sampai mata, sampai gugur semua, rasa pahit semua. Nggak. Ini aja sebenarnya. Jadi kita harus real, harus konkret. Kita harus berpikir. Kita makan untuk hidup. Nah, remaja sekarang ini lebih banyak hidup untuk makan. Jadi duduk ke kafe, omong-omong, minum kopi, makan snack-snack gitu. Nah, mana proteinnya? Padahal remaja itu sedang tumbuh kan. Nah kalau remajanya pendek-pendek, calon-calon ibu ini pendek, karena pada masa remaja dan pubernya itu kurang mendapatkan asupan yang cukup. Bukan hanya zat besi, anemia, dan protein dan sebagainya yang kurang seimbang. Ya inilah adalah calon-calon ibu yang akan menghasilkan atau melahirkan bayi dan anak stunting nanti. Jadi sekarang terutama para remaja itu mulai sekarang harus berpikir ke depan, jangan mikirkan enaknya saja makan, ya sambil duduk nonton TV sambil main sama kriuk-kriuk keripik, ya kriuk-kriuk kacang, ya sambil main gadget ini terus gini, ya main terus, tapi sambil makan, tapi nggak ada gerak. Nah itu juga, jadi nggak bisa tumbuh dia, karena kurang gerak nggak bisa tumbuh. Kurang pertumbuhannya, jadi pendek. Sudah pendek, makan terus jadi gemuk kan. Terjadilah pendek mekar. Ya, nah kalau sudah model begitu kira-kira reproduksinya bagus nggak? Kan gitu jadinya. Oke, berarti bisa nggak dia dengan begitu mencapai prestasi akademis kalau dia kuliah atau belajar?
Apakah bisa dia mencapai akademis yang baik? Pengantukan, gampang kesel. Kuliah berapa jam, setengah jam, maksudnya matanya mulai pria, mulai cekluk, gimana? Karena dia nggak bisa konsentrasi, karena oksigennya kurang di otak. Jadi harusnya mulai dari institusi pendidikan ini harusnya mulai seleksi mahasiswanya. Kalau yang anemi itu ya bukan hanya dosennya aja atau sistem belajarnya, kurikulumnya bagus, tapi kalau materinya nggak bagus ya percuma lah. Salah satu materi itu adalah selain mental itu yang penting itu juga itu salah satunya kita ngomong anemi ya anemi. Jangan sampai ada di Polkesma itu berapa persen sudah pernah nggak dilakukan survei atau pemeriksaan berapa persen sih mahasiswa Polkesma ini yang anemi? Iya, Apa punya datanya? belum pernah dilakukan. Iyalah, itu simpel lah. Maka mungkin dengan melalui Polkes ini kita mulai di dalam komunitas atau masyarakat Polkesma dulu lah. Oke, noted Pak. Oke, berarti dari paparan Dokter Ongko sebelumnya terkait pencegahan, selain nutrisi yang bagus, juga aktivitas fisik ya dok ya? Ya, karena kita memberi makan, itu kan bukan, ya tentu bukan hanya anemia aja kan kepentingannya kan. Kan juga untuk tumbuh kembang kan. Nah, itu tadi kalau sekarang nggak mau gerak, pertumbuhan tulang terganggu. Kalau nggak mau gerak, ototnya jadi atrofi. Dan namanya sarkopenia, kekurangan otot. Ya mana dia bisa gerak, capek, jalan sebentar capek, naik kendaraan, kemana-mana naik kendaraan. Kalau nanti naik ke mall, ada tangga berjalan, naik tangga berjalan, kan digerakkan. Oke, magernya dikurangi. Kalau istilah anak sekarang mager ya, males gerak. Ya tapi mager itu dikurangi. kan suatu sikap seolah-olah karena kita dimanjakan oleh teknologi. Kita dimanjakan oleh teknologi kan, entah teknologi komunikasi, entah teknologi transportasi, semuanya memanjakan. Nah kalau kita nggak sadar, manusia ini jadinya korban teknologi kan. Jadi karena itu harus disadari, kita semua harus sadar, mulai sekarang harus sadar bahwa teknologi itu janganlah menjadikan kita jadi korban. Kita harus mempergunakan teknologi untuk kemaslahatan kita, untuk kesehatan kita, untuk kepentingan kita. Jadi generasi muda yang saya lihat sekarang mager, yang tadi Ibu pakai kata-kata tadi, mager tadi itu nampak sekali. Nah coba kalau kita jujur ya, duduk di mall, coba dihitung, kapan survei aja lah, salah satu mall, mahasiswa suruh duduk, suruh ngitung aja, pengunjungnya gemuk berapa, yang normal berapa, yang kurus berapa, gitu aja lah, survei negara pengamatan gitu, nggak usah survei yang canggih-canggih. Kita lihat nanti kan persentase yang gemuk banyak. Oke, PR kita masih banyak berarti ya untuk menggaungkan germas mungkin ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya adalah dengan acara Polkesma Talk ini. Nah dokter, ini nggak kerasa sekali kita berbincang. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement yang bisa dokter sampaikan untuk sahabat sehat Polkesma, untuk mungkin mencegah anemia atau untuk membangun motivasi untuk lebih hidup sehat lagi dok. Monggo. Ya mungkin pendapat saya atau closing statement saya adalah kalau kita mau mencegah anemia khususnya di dalam remaja, maka kita harus melakukan suatu upaya yang terarah, bukan hanya sekedar sampai di pembicaraan di ini saja, ya, tapi kita juga harus mulai action, buat suatu gerakan. Nah, gerakan ini mulai di mahasiswa Poltekkes dulu lah, dicoba gerakan anti anemi. Gerakan anti Nah, coba keren. contohnya
coba tim daripada Polkesma pergi ke kantinnya Polkesma itu yang ada di belakang itu. Coba dicek itu berapa mana yang proteinnya tinggi dan berapa yang karbohidratnya tinggi, yang lemaknya tinggi. Coba dicek dulu ya, surah orang-orang gizi. Ya, ayo jujur supaya kita jangan berkeluar-keluar ke depan di dalam Polkesma sendiri kurang. Itu aja dulu. Lalu cek nomor dua, berapa banyak sih remaja yang tidak makan sayur? Nah, itu aja dulu. Mahasiswa yang tidak makan sayur, banyak yang tidak makan sayur. Jadi makanya saya katakan, ayo sebagai closing statement saya, bukan hanya sampai di sini di podcast ini aja, tapi harus ada suatu gerakan real, perbuatan real, khususnya mungkin dimulai di kampus. Baik. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih dokter. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa ditampilkan ini ya, sertifikat ya. Baik, izinkan kami dari Polkes Matok, Pak Dokter, menyampaikan apresiasi melalui sertifikat. Mohon diterima nanti secara daring. Nanti tolong dikirim lewat WA ya. Siap. Semoga Lenoto ada kesempatan untuk berjumpa secara luring, ya Pak. Oke, terima kasih dokter. Oke, baik. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Oke, sahabat sehat Polkesma, demikian acara Polkesma Talk episode 6 kali ini. Saya Anggia Diasti izin pamit, sampai ketemu di episode Polkesma Talk selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.